Mantap bukan? Tuh. Tuh, sobat tani. Mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil, petani milenial dari Kabupaten Banyuwangi. Karena saat ini masih momen lebaran, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk sahabat tani semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau berbagi kepada sahabat tani semua 3 cara yang saya lakukan dalam upaya mendongkrak hasil panen padi saya. Seperti yang sobat tani lihat di belakang ya, di belakang saya ini adalah padi saya yang berusia sekitar 90 hari setelah tanam. Namun padinya itu masih segar ya, daunnya masih hijau. Tentu kalau padinya kondisinya masih prima seperti ini, meskipun padi sudah berusia tua, bisa dipastikan untuk hasil dari pengisian bulir padinya ini sangat maksimal sekali ya sobat tani. Sebelum ke video pembahasan, seperti biasa saya akan menampilkan terlebih dahulu padi saya kepada sahabat tani semua, supaya tidak dikira omong kosong saja ya sobat tani semua. Dan ini dia hasil dari perawatan yang saya lakukan terhadap padi saya sobat tani. Ini adalah padi saya Inpari 32 Promeo merek Fiona sobat tani. Nah, kalau ada yang kayak gini dihiraukan saja ya sobat tani. Ini karena dimakan burung kemarin, jadi ada yang putih-putih gitu karena akibat serangan burung pipit. Kita jalan-jalan terlebih dahulu sobat tani ke tengah ya. Tentu dari video ini sobat tani bisa mengetahui ya kalau padi ini sangat landung sekali. Tuh ya, berat dan berbobot. Tidak perlu kami timbang, lihat saja videonya sobat tani. Ini sudah jelas kalau padi ini sangat berbobot ya, dan malainya juga lumayan panjang. Nah gitu. Usia padi ini sudah sekitar 90 HST. Tepatnya kurang lebih 92 ya, 92 HST. Kemarin penyemprotan yang terakhir itu di usia 80 HST sobat tani. Tuh ya. Bisa sobat tani simak ya videonya. Dan akan saya tampilkan pula ini lahan tetangga yang daunnya sudah mulai menguning ya sobat tani. Itu di sebelah sana menguning semua tetangganya, kanan kiri menguning semua. Yang tanamnya itu sama, harinya sama dengan punya saya ya. Tapi punya saya ini masih hijau segar. Pohon padinya masih prima ya sobat tani. Hijau ya sobat tani ya. Itu di sebelah sana juga sudah kuning sobat tani. Dan disinilah tempat saya biasa ngonten ya sahabat tani. Itu gubuk saya yang biasa tempat saya ngonten. Di belakang saya ini padi saya ya. Bisa terlihat jelas ya sahabat tani performa dari padi saya. Di usianya yang sudah tua, sekarang padinya masih prima, daunnya masih hijau dan sehat ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja. Ini dia 3 cara yang saya lakukan dalam upaya mendongkrak hasil panen padi saya di fase generatif atau di fase pembuahan. Yuk langsung saja, ini dia pembahasannya sobat tani semua. Cara pertama yang saya lakukan yaitu memenuhi kebutuhan air padi ya, terutama di fase generatif. Saat ketika padi itu bunting muda, ini air harus selalu ada ya setiap harinya. Jangan sampai telat, tanahnya jangan sampai kering ya sobat tani. Harus diairi semua sampai nanti keluar malai satu persatu ya sobat tani semua. Ketika malai sudah keluar satu persatu, barulah nanti airnya diasat terlebih dahulu ya sobat tani. Bertujuan supaya tanaman padinya ini bisa mengeluarkan malai secara serempak ya sobat tani. Kalau tetap diairi nanti keluar malainya bisa terlambat ya, tidak cepat keluar malai. Jadi kita jeda saat
malainya keluar satu persatu, itu kita asat. Baru kemudian ketika malainya sudah keluar sekitar 70-80%, itu barulah kita masukkan lagi ya airnya sobat tani. Dan sampai kapan pengairan pada padi ini? Ini biasanya kalau di musim kemarau sobat tani, pengairan padi ini sampai 10 hari sebelum panen ya, baru kita keringkan. Namun jika cuacanya itu sering hujan, maka sebaiknya untuk pengairannya kita stop terlebih dahulu ya sobat tani ketika hujan sedang berlangsung, untuk menghindari padinya itu supaya tidak roboh sobat tani. Namun ketika musimnya itu lagi cuaca panas, ini sangat perlu sekali ya diairi tiap hari sobat tani. Insya Allah nanti padinya akan lebih berbobot ya sobat tani dengan cara pengairan ini. Cara yang kedua yaitu pemberian insektisida maupun fungisida secara tepat waktunya dan tepat sasarannya ya sobat tani semua. Ketika air sudah terpenuhi, maka tugas kita selanjutnya di fase generatif ini sobat tani yaitu memastikan padi kita itu terbebas dari hama dan penyakit, sehingga pertumbuhan padi kita itu normal dan nanti saat pengisian bulirnya tidak terganggu oleh hama dan penyakit yang akan membuat pengisian bulir padinya itu tidak maksimal ya kalau padi kita itu terserang hama dan penyakit. Kapan waktunya dan obat apa yang saya pakai? Di musim ini saya menggunakan Incipio dan Skor ya sobat tani. Insektisidanya saya cuman menggunakan Incipio. Saya tidak menggunakan obat orang ya, karena saya sudah terjun ke lapangan dan alhamdulillah tidak ada tanda-tanda orang, jadi saya di musim ini tidak menggunakan obat orang sobat tani. Dan untuk fungisidanya saya mempercayakan dengan fungisida Skor ya dari Syngenta, karena sudah terbukti bagus di lahan kami. Supaya tidak repot-repot mencari merek lain, ya cukup pakai Skor aja gitu ya sobat tani. Untuk waktu aplikasi insektisida Incipio dan Skor ini saya lakukan ketika bunting tua, atau kalau sudah ada malai keluar satu-satu, itu baru saya spray dengan Incipio dan Skor ini ya sobat tani. Kemudian aplikasi keduanya yaitu 2 minggu setelahnya ya, atau saat padi itu sudah mengeluarkan malai sekitar 60% ya sobat tani. Itu saya spray yang kedua kalinya. Usahakan kalau sobat tani mau menggunakan merek dagang lain di fase generatif ini, usahakan cari yang sistemik ya sobat tani, supaya perlindungannya itu lebih lama ya daripada yang kontak. Apalagi kalau yang kontak itu biasanya adalah racun panas sobat tani. Ini bisa mengganggu dari proses penyerbukan padi itu sendiri ya sobat tani. Namun kalau sobat tani ingin menggunakan merek lain yang beda dengan apa yang saya sebutkan tadi itu, ya tidak apa-apa ya sobat tani. Intinya yang sistemik. Namun kalau untuk merek lain saya tidak tahu ya perlindungannya terhadap padi itu bisa lama seperti Incipio atau tidak ya. Karena sepengalaman kami yang perlindungannya cukup lama yaitu ya Incipio untuk saat ini sobat tani. Ada juga merek lain seperti Vayego, tapi saya belum pernah coba, dan mungkin untuk hasilnya juga bisa berbeda. Tapi menurut pengalaman dari beberapa teman saya, katanya untuk Vayego itu juga cukup bagus sekali untuk tanaman padi ya sobat tani semua. Kemudian yang terakhir yang membuat padi saya tetap hijau kayak di belakang ini ya, tetap hijau ya meskipun usianya tua. Ini adalah dengan pemberian nutrisi MKP yang saya mix dengan Gandasil B sobat tani semua. Dan itu dia rahasianya sobat tani. Untuk nutrisinya saya menggunakan MKP yang saya mix dengan Gandasil B. Di musim yang lalu saya hanya menggunakan MKP, namun hasilnya tidak sebagus ini ya. Ternyata ketika sudah di mix dengan Gandasil B atau Gandasil buah,
Untuk hasilnya jauh lebih maksimal ya sobat tani. Daunnya tetap hijau meskipun usianya sudah tua ya. Kalau sobat tani perhatikan, ini padinya sudah hampir menguning semua ya, lebih dari separuh ya menguningnya sobat tani. Namun itu dia sobat tani untuk kelemahannya. Untuk pengisian padinya itu padi tidak cepat kuning ya sobat tani. Kuningnya itu lama dibandingkan dengan lahan tetangga yang padinya itu sudah cepat menguning. Tapi itu tidak masalah ya sobat tani, selama hasilnya lebih bagus dari lahan tetangga atau dari biasanya. Ini menurut saya tidak apa-apa sekali meskipun panennya agak mundur ya, namun hasilnya bisa maksimal sobat tani. Bisa diperhatikan cukup landung sekali ya. Tuh, pohonnya sampai doyong-doyong ya sobat tani. Di video ini saya tidak akan membahas manfaat dari MKP ataupun ganda silbe ya sobat tani, karena nanti bisa durasinya terlalu panjang. Untuk dosisnya yaitu saya MKP menggunakan 3 sendok dan ganda silbe-nya cukup 1 sendok saja, dan ini dia hasilnya sobat tani. Ini tidak bohongan ya. Tuh, lihat bulirnya sobat tani. Mantap bukan? Tuh. Tuh sobat tani, mantap sekali. Kelihatan berat ya sobat tani. Padinya tidak terlihat ringkih. Segar padinya meskipun usia tua. Mungkin itu dulu ya video dari saya sobat tani. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Apabila ada kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya sobat tani. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol like dan subscribe supaya saya semakin semangat dalam membuat konten ya sobat tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.